Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya HIV positif karena masa lalu saya. Tapi saya sudah taubat dan suami menerima. Apakah saya harus bilang kepada mertua saya? Dan apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya di masa lalu? Jazakallahu khairan. Allahu Akbar. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pasti berbuat dosa. Semuanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan wanita ini berzina dahulu, masa lalu dia mungkin sehingga dia terjangkit HIV positif ya, maka dia harus kembali kepada Allah. Kalau suaminya menerima, alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah SWT. Maka dia harus kembali kepada Allah dan jangan takut kalau taubatnya taubatan nasuha. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat dengan benar, dia beramal saleh kembali kepada Allah, maka semua dosanya itu bukan dihapuskan saja. Tapi dosanya kalau dia memiliki dosa sepenuh bumi ini, sepenuh bumi itu dirubah jadi kebaikan buat dia. Jadi orang kalau tobat itu bukan nol jam. Dia bawa dosa 10, tobat 10 dosa jadi kebaikan. Dengan catatan dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan kisah seorang sahabat yang berzina. Antum berpikir ada sahabat yang berzina di masa Rasulullah SAW. Imra'ah Ghamidiyah, sahabat itu enggak maksum. Sahabat itu bukan terjaga dari dosa, enggak. Tapi mereka ketika berbuat dosa, mereka kembali kepada Allah. Seorang wanita datang menyumpai Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, fatahhirni. Wahai Rasul SAW, aku nih dalam kondisi hamil sekarang dari hasil zina, aku minta engkau menyucikan aku dari dosa zina. Maka Rasul SAW mengatakan, kau pulang dulu sampai engkau melahirkan. Ditunggu 9 bulan wanita ini membawa beban dosa yang dia lakukan. Anak itu lahir, langsung dia datang menyumpai Rasul SAW. Ini masa yang dia tunggu. Agar Rasul SAW menegakkan hukum rajam dan membersihkan dia dari dosanya. Dia bawa itu anak. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Apa kata Rasulullah SAW? Ardi'ih. Kau susui dia sampai selesai. Wanita ini pulang dengan sedih. Kapan aku akan dibersihkan dari dosaku? Maka dia susui sampai selesai 2 tahun dia susui. Setelah selesai nyusuin, dia datang lagi menyumpai Rasulullah SAW. Dan sang bayi dikasih roti. Dia ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW, anakku sudah nggak minum susu lagi Rasulullah SAW. Dia bisa makan roti. Maka sucikan aku. Akhirnya sang anak diberikan kepada salah seorang sahabat. Dan wanita ini digalikan lubang lalu dirajam. Ketika dilempar, sebagian darahnya muncrat kepada diri beberapa sahabat. Lalu sahabat ini mencela itu wanita. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang mungkin mereka tidak berzina. Rasul SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahlil Madinah wala wasi'atuh. Perempuan ini nih sudah tobat ya, kata Rasul SAW. Andai kata pahala tobatnya itu dibagikan untuk 70 orang Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Antum bayangkan. Taubatnya itu cukup untuk mengampuni 70 dosa orang Madinah. Orang yang kembali kepada Allah bisa jadi lebih baik daripada mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Maka kau harus takut sama dosa itu. Kembali kepada Allah. Tidak harus ditegakkan hukum rajam. Kalau kau memang tobat, sebenarnya tobat. Apalagi kita di negeri kita nggak ada hukum rajam.
Dan tidak perlu kau ngasih tahu mertua. Nggak perlu. Kalau ngasih tahu mertua tambah jadi masalah. Maka kau tutupi, kau jaga dan kau perbaiki diri. Ingat, tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Allah tuh kalau mau menyembuhkan seseorang tinggal ngomong kun fayakun. Langsung jadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.